Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ashabi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa channel YouTube Mu'alaf Center Yogyakarta. Alhamdulillah malam hari ini spesial kami ada di gedung shelter yang baru ya. Gedung shelter baru ini baru bangun 2 lantai, berdiri di atas bangunan kurang lebih tanah ya 5.000 meter persegi, dan ini adalah shelter yang menurut saya terbaik di Indonesia ya, milik Mu'alaf Center yang terbaik di Indonesia. Malam hari ini spesial juga ini bintang tamunya adalah Kohani Kristianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kita akan ngobrol santai ya dengan Kohani. Kohani ini sudah matanya sipit, jadi sudah nggak bisa melek. Tapi masya Allah ya, beliau perjuangannya kepada Islam itu sungguh luar biasa. Nah, jadi saya kerap menemani beliau juga geleng-geleng ya. Alhamdulillah ya, kita punya tokoh sekelas Kohani yang mau masuk Islam begitu, dan setelah masuk Islam pembelaan kepada Islam itu luar biasa, bisa-bisa. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ceritanya kalau sampai sekarang Kohani itu masih Kristen gitu. Waduh, saya nggak bisa membayangkan. Masya Allah, beliau ini sudah kalau dulu itu pikul salib ya, kalau sekarang sudah di atas pikul salib ya levelnya sudah. Jadi pembelaan kepada Islam itu luar biasa, bisa-bisan. Apa yang dia punya keluar, apa yang dia punya kerjakan gitu, Kohani. Ya seperti lakonnya. Tapi kalau masalah komunikasi ya beginilah Kohani. Tas terus gitu kan. Ya. Baik Kohani, kita akan bincang-bincang tentang hal apa kira-kira tentang dakwah ya. Ya. Monggo silakan Kohani. Ya, kita bersyukur ya ada Mu'alaf Center Yogyakarta. Jadi Mu'alaf Center Yogyakarta ini ada jauh sebelum saya masuk Islam. Dan Masya Allah hari ini Allah izinkan Mu'alaf Center Yogyakarta adalah lembaga Mu'alaf Center pertama yang memiliki bukan cuma rumah singgah, tapi juga gedung mu'alaf. Jadi belum ada gedung mu'alaf dari Sabang sampai Merauke, itu hanya di Jogja. Juga dengan banyak yang nalangi, terus masih ada ya hutang ya. Kita sama-sama mari kalau Anda mau mendapat pahala yang mengalir sampai jannah, gedung ini diwakafkan, dan mari kita bantu. Lebih kurang masih perlu biaya sekitar 500 juta. Mungkin nanti rekeningnya ada ditulis di bawah, rekeningnya Mu'alaf Center Jogja. Dan Masya Allah, isinya itu Masya Allah. Mungkin orang jarang dengar apa sih Mu'alaf Center Jogja. Saya ke Jogja, saya minta tolong sama teman-teman di Jogja, ayo bantu kami. Kami ini, kalau saya kan caranya cara gereja, cara misionaris. Cara Islamnya bagaimana supaya nggak main tabrak aja nanti saya. Kan adabnya belum tahu, terus belum kenal banyak orang. Jadi awal-awal itu melebur, yang akhirnya makin besar. Masya Allah, itu yang paling aktif di Indonesia, yang paling aktif itu Mu'alaf Center Jogja. Boleh dilihat di jejak digital, boleh dilihat di media sosial mengenai Mu'alaf Center Yogyakarta. Dan di sini bukan hanya sekedar mensyahadatkan, Mas. Cuma mensyahadatkan ditinggal. Disinilah saya belajar bagaimana advokasi sama
namanya Mas Doni. Terus belajar bagaimana di lapangan menghadapi orang-orang. Di lapangan itu namanya Mas Amrulia. Bagaimana menghadapi perempuan, itu istri saya berteman dengan Mbak Liana. Mualaf juga itu dulu. Nah, terus dan di Mualaf Center Jogja inilah, kalau dibilang Anda ingin tahu sebetulnya gerakan mualaf ini, lembaga mualaf ini benar atau tidak, begini saja. Besok kumpulkan semua mualaf Anda. Saya kasih waktu 1, 2, 3 hari. Berapa banyak mualaf yang kumpul, lalu tanyakan kapan masuk Islam. Kan mualaf itu setahun misalnya. Ya kalau udah setahun dia jangan dibilang mualaf. Tapi insya Allah kalau Anda ke Jogja, kumpulkan mualaf Anda akan ketemu ratusan mualaf yang belum setahun masuk Islam. Dan ada orangnya, ada, bukan fiktif, datanya ada, bisa dipanggil, dan sampai seberapa jauh pembinaannya. Dan insya Allah semua mualaf binaan Mualaf Center Jogja itu bisa baca Quran, belajar adab, dibina, jadi nggak langsung dikasih sertifikat. Bahkan ketika diusir, dijolimi, dievakuasi. Ketika disingkirkan, dikucilkan, dibiayai. Ketika mati pun direbut jenazahnya kalau perlu. Harus diambil, dimakamkan secara Islam. Itulah masya Allahnya Mualaf Center Jogja. Bukan berarti lalu Mualaf Center Jogja itu lebih unggul dari yang lain, tidak. Di Islam itu kita kan fastabiqul khairat, bukan berlomba siapa yang lebih baik, siapa yang lebih bagus, bukan, tapi berlomba-lomba menuju akhirat. Jadi dalam kebaikan. Iya, dalam kebaikan tentunya kan. Berlomba-lomba dalam kebaikan menuju akhirat, fastabiqul khairat. Jadi mari, saya kalau cuma sekedar hani katanya, atau faktanya memang saya misalnya mengambil jenazah seperti hari ini kita lihat, atau saya menjemput mualaf evakuasi, itu hal yang biasa sekali dan hampir setiap hari dilakukan oleh Mualaf Center Yogyakarta tanpa publikasi. Ini masya Allahnya mereka. Dan bahkan nama-nama yang tadi saya sebut Anda tidak akan menemukan di lapangan. Semua mereka memilih mundur di belakang layar, tidak perlu tampil, tidak mencari nama besar, tapi insya Allah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi harapan saya untuk ikhwafillah, dukung Mualaf Center Jogja. Dan hani ada hari ini salah satunya supportnya juga dari Mualaf Center Jogja. Dan kami tidak terpisah oleh harokah atau lembaga. Baik itu Mualaf Center Indonesia, baik itu Mualaf Hijrah Center, baik itu Irena Center, saya pengawas di Irena Center, baik itu Ikhlas Foundation, baik itu Mualaf Center Darussalam, ataupun Mualaf Center Jogja, kita jadi satu. Kita umat yang satu. Kita tidak, justru kita berkoordinasi, berkolaborasi. Hari ini saya memohon pada Allah, dan mudah-mudahan Allah bicara ke pemirsa semua, apa yang dapat kita lakukan karena Allah untuk saudara-saudara kita mualaf, khususnya di Mualaf Center Jogja. Ya, baik. Saya di sini di Yogyakarta ini merasakan aroma seni, ya, aroma seni, Kohani. Jadi banyak kawan-kawan ini, aktivis-aktivis ini yang bertato gitu. Saya tidak tahu ini apakah mereka ini orang-orang hijrah atau memang melihat tato itu dari sudut pandang seni, ya. Tapi menarik, saya lihat, wah ini aktivis-aktivis dari MCY ini kalau sekali gerak itu luar biasa, ya. Mereka bertato dan menangani persoalan di lapangan itu cekatan, ya. Cekatan luar biasa. Saya pernah kejadian, ya. Waktu itu evakuasi mualaf yang disekap oleh orang tuanya di Surabaya. Dan masya Allah, saya kabarkan pada kawan-kawan yang di Jogja.